Memasuki pertengahan bulan Agustus, PSSI masih mengupayakan untuk menambah kekuatan baru guna bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan dengan kekuatan yang sekarang ini, Timnas Indonesia memberanikan diri untuk mengincar kemenangan laga tandang perdana ketika menghadapi Arab Saudi. Melihat tekad bulat dari Timnas Indonesia tersebut, jelas membuat pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, makin mewaspadai kejutan dari skuad Garuda Merah Putih. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Timnas Indonesia menatap ronde ketiga dengan penuh semangat. Ya emang sih, secara peta kekuatan, Indonesia ini menjadi tim yang paling bontot dari sisi ranking FIFA. Tapi secara kedalaman skuad, tentu saja dengan mayoritas pemain yang main di Eropa, harusnya kita nggak boleh sepesimis itu. Intinya, realistis tetap, namun pesimis jangan. Sekiranya itulah yang digaungkan oleh Pak Ketua PSSI Erick Thohir, karena pastinya beliau juga sadar untuk melawan tim-tim di grup C, Timnas Indonesia harus menambah kekuatan, terutama dari para pemain diaspora yang grade A, di mana itu sekarang menjadi fokus utama. Nah, di sisi lain, pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengakui juga kalau grup ini terbilang berat, lantaran ada Jepang dan Australia. Akan tetapi, ia juga gak bisa melupakan Indonesia begitu saja, karena bagaimanapun, tim ini banyak diisi oleh pemain dari Eropa. Dan kita pasti masih ingat kalau Mancini pernah menyebut setidaknya ada 4 pemain Timnas Indonesia yang bisa dan layak untuk menapaki karir di Serie B. Yang mana mereka adalah Justin Hubner, Nathan Cho, Ivar Jenner, dan Marcelino. Jelas bagi Mancini itu bukan sebuah buayan semata, karena ia melihat sendiri gimana permainan mereka saat di Piala Asia U23 tatkala Indonesia mampu menembus babak semifinal. Dan Mancini juga tahu sebagian besar pemain dari Timnas U23 itu adalah pemain yang juga menjadi andalan di Timnas Senior. Sehingga secara chemistry, skuad Garuda udah terbentuk dengan sangat padu. Apalagi saat ini, Timnas udah ketambahan pemain seperti Tom Haye, J.H. Sess, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdonk yang dinilai punya pengalaman lebih di Eropa. Dan lebih lanjut, kepada media Arab, sepertinya tim Arab Saudi juga akan terus memantau perkembangan setiap tim yang akan mereka lawan, termasuk Indonesia yang pastinya akan terus berusaha menambah kekuatan dengan para pemain grade A. Jelas bagi Mancini, itu bisa menjadi ancaman berarti, karena selain Jepang dan Australia, Indonesia bisa menjadi batu sandungan. Dan bahkan akan lebih berbahaya dari tim macam Bahrain ataupun Cina. Akan tetapi, Mancini pun sepertinya juga sudah berjanji bakal berusaha sekeras mungkin menyiapkan tim untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia incar kemenangan versus Arab Saudi. Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong cukup percaya diri untuk mencuri poin di kandang Arab Saudi. Bahkan mereka mengincar kemenangan perdana di laga kandang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan jika nantinya Indonesia bisa mencuri poin penuh di kandang Arab Saudi, mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Arab Saudi membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 19,38 poin. Koleksi 19,38 poin membuat skuad Garuda dapat naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia. 4 negara yang disalib Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Dan jika berhasil menang, peluang Indonesia untuk mengincar peringkat 100 dunia semakin terbuka lebar.
Peluang Indonesia kalahkan Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia sanggup mengalahkan Arab Saudi di kandang lawan? Peluang itu cukup terbuka. Pertama, catatan kandang Arab Saudi tidak bagus-bagus amat. Pernah pada 2023, Arab Saudi hanya mendapatkan 1 menang, 1 imbang, dan 5 kalah dari 7 laga kandang yang dimainkan. Dan performa The Green Falcons di bawah asuhan Roberto Mancini juga tidak bagus. Dari 14 pertandingan, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang, dan 5 kalah. Akibatnya, Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cuma lewat status runner-up. Status itu sama persis dengan timnas Indonesia, tim yang secara kualitas pemain masih kalah ketimbang mereka. Dan jika melihat catatan di atas, peluang timnas untuk meraih poin penuh di kandang Arab Saudi masih terbuka lebar. Rekor buruk pertemuan timnas Indonesia. Sementara itu, jika mengacu pada rekor pertemuan, ya sudah pasti Indonesia ini punya catatan yang terbilang sangat buruk ketika melawan Arab Saudi. Dilansir dari 11 versus 11, dari 12 pertemuan, Indonesia cuma bisa meraih 1 hasil imbang, sedang sisanya kalah. Di mana itu membuktikan kalau sejauh ini Arab Saudi menjadi salah satu momok paling mengerikan bagi Indonesia di level Asia. Dan yang paling diingat adalah kekalahan dramatis di Piala Asia 2007, tatkala Indonesia kalah 2-1 di akhir-akhir laga. Namun perlu diingat juga, zaman sudah berbeda, pemain yang main pun juga udah beda. Dan Indonesia tentu sudah tidak sama lagi, di mana skuad yang dulu sering minder ketemu tim besar, sekarang mau siapapun lawannya, gas. Masalah menang atau kalah itu belakangan, seperti yang diutarakan Justin Hubner setelah mengetahui kalau Indonesia akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang. Sebagai pesepak bola profesional, saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Jadi itu adalah hal yang bagus, ucap Justin kepada Kumparan. Dan intinya, semua harus yakin, semua harus optimis. Indonesia bisa melalui ini semua. Meski benar-benar sangat-sangat berat, karena harus bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia. Yang penting kerahkan semua yang dimiliki. Ibaratnya rela matilah demi bangsa di atas lapangan. Dan kami sebagai pendukung akan semaksimal mungkin memberikan support serta doa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.